Tabuhan jenderang perang kembali bertalu di dunia hukum tanah air. Penahanan Rasman Arif Nasution dalam kasus Iklim Hakim ternyata berbuntut panjang dan memicu ledakan konflik baru yang jauh lebih panas. Tak terima sejawatnya ditahan, Elida Neti kini benar-benar murka besar setelah dihujani sindiran tajam dan ejekan menyakitkan dari pengacara kondang Hotman Paris. Mulai dari diremehkan jam terbangnya sebagai pengacara kecil, hingga disindir dengan sebutan nenek lampir di media sosial, membuat kesabaran Elida Neti habis tak bersisa. Bukan sekedar gertak sambal atau perang kata-kata di dunia maya, Elida Neti langsung pasang badan dan meluncurkan serangan balik yang mematikan. Mulai dari melontarkan sumpah kutukan, menyiapkan laporan ke Polda Metro Jaya, hingga menggandeng istri Rasman untuk menggeruduk Komnas Perempuan atas dugaan pelecehan martabat wanita. Inilah 5 reaksi keras Elida Neti usai disindir Hotman Paris. Pasca penahanan Rasman Arif Nasution, tensi antara Elida Neti dan Hotman Paris justru semakin mendidih dan tak lagi bisa dibendung. Suasana kian memanas setelah Hotman Paris melontarkan sindiran super pedas, meremehkan kapasitas Elida Neti dengan menyebutnya sebagai pengacara kecil yang tidak punya panggung di perkara-perkara raksasa. Namun siapa sangka, serangan itu justru memantik perlawanan yang tak kalah sengit. Ogah tinggal diam dan diinjak-injak, Elida Neti langsung pasang badan. Dengan kalimat yang tajam dan menohok, ia membalas telak kesombongan sang pengacara kondang demi membela kehormatan dan jam terbangnya sebagai seorang advokat. Elida menegaskan bahwa keadilan tidak diukur dari seberapa glamor sebuah perkara. Lantas, seperti apa jawaban berkelas sekaligus menohok yang dilontarkan Elida Neti untuk membungkam sindiran Hotman Paris? Halo saudara Elida Neti dan saudara Firdaus. Dulu bacotmu bukan main lantangnya. Seolah-olah kau bisa tolong orang. Seolah-olah kamu bisa selamatkan si botak, si Rasman. Gayamu, mulutmu terlalu vokal. Wow. Ternyata sekarang ditahan, kau diam semuanya. Sekarang Rasman sudah masuk penjara, kau diam. Firdaus dan Elida Neti diam 1000 bahasa, nggak bisa ngomong. Lihat abangmu Hotman Paris ini, sebelum kau jadi pengacara, nama Putra Bata ini sudah menjadi headline di berbagai koran dunia. Sebelum kau jadi pengacara, di awal tahun 90 ada di Herald Tribune, ada di Sydney Morning Herald, ada di New York Times, dan berbagai koran di Hong Kong dan Singapura. Itulah abangmu ini Hotman Paris. Tapi tidak banyak bacot seperti kalian berdua, ya. Kalian mana pernah menangani perkara bisnis besar? Nggak ada. Saya nggak pernah ketemu kau dimanapun. Mau perkara kami kecil, mau perkara kami besar, mau kami nggak punya perkara, mau kami pro bono, membantu penegakan hukum tanpa dibayar. Karena kami mampu cari makan sendiri sebagai profesional, sebagai pengacara. Banyak melakukan pro bono, banyak kami nggak bayar. Kami ikhlas lakukan, karena kami yakin, jangankan orang ingin balas baik, kebaikan kita dibalas, Allah aja yang akan membalas kebaikan kita terima, kita akan menunggu itu. Gitu. Saya nggak mau mengganggu orang, tapi saya jangan diganggu. Kemarin saya statement di Cumi, kita harus bangga dengan Hotman Paris, dia sudah mulai show west, dia sudah mulai baik. Hotman Paris sudah tidak lagi menghina-hina orang, setelah itu merendahkan saya, menghinakan saya. Kecewa dan sakit hati karena terus-menerus diserang, Elida Neti akhirnya melayangkan ancaman yang bikin publik menahan napas. Dengan nada tinggi dan penuh percaya diri, ia menegaskan tidak akan segan-segan membongkar habis deretan aib dan sisi gelap Hotman Paris yang selama ini tersembunyi di balik kemewahannya. Langkah nekat ini menjadi sinyal bahwa Elida sudah tidak memiliki rasa takut lagi demi membela harga dirinya yang diinjak-injak. Apakah ancaman ini akan menjadi kartu mati yang membungkam kesombongan Hotman Paris? Atau justru ini akan menjadi blunder yang memicu serangan balik yang jauh lebih kejam? Nggak suka silahkan diam. Bisa saya bongkar kelakuan busuk. Sekali lagi saya sampaikan, banyak yang bisa saya bongkar kelakuan busuk Hotman Paris. Ada bukti, ada. Ayo kita sidang prapit. Banyak orang mau memberikan dokumen ke saya. Saya dijadikan tumbal oleh orang untuk ribut dengan Hotman Paris. Saya nggak mau. Saya nggak mau ribut dengan Hotman Paris.
Dia senior saya. Dulu saya ribut dengan dia, dia pernah ribut dengan ketua saya, Pak Oto Hasibuan. Sampai dia keluar, entah dipecat, entah keluar dia dari Pradi. Memang Pak Oto Hasibuan pernah memberikan rekomendasi anaknya menjadi pengacara di luar negeri. Benar itu. Nggak mungkin Pak Oto, seorang menteri, sekarang ya, mau berbohong-bohong tentang persoalan kecil itu. Hantaman sindiran serta ejekan verbal yang terus-menerus dilayangkan oleh Hotman Paris rupanya telah menggores luka batin yang teramat dalam bagi Elida Neti. Tersulut emosi yang sudah diubun-ubun dan tak lagi mampu membendung rasa kecewanya, Elida akhirnya lepas kendali di hadapan publik. Bukan lagi pasal hukum yang ia bicarakan, melainkan sebuah pernyataan dramatis yang bikin bulu kuduk merinding. Karena rasa sakit hatinya yang teramat sangat, Elida Neti secara terang-terangan mengeluarkan sumpah serapah hingga berniat mengutuk sang pengacara Perlente tersebut. Dia sepertinya orangnya nggak pede, ya, apalagi dia sakit, habis operasi, sakit jantung, pasang ring. Kalau Allah ingin menyabut nyawamu, ingat ya, waktu itu dia bawa Denis Charista menghina-hina saya. Saya bilang, saya kutuk Denis Charista waktu itu ya. Setelah ini kan Denis Charista baik-baik aja. Kalau sekarang saya kutuk 7 keturunan Hotman Paris. Kalau hari ini saya dihinanya, saya kutuk dia 7 keturunan. Kenapa saya dihinanya? Saya nggak ganggu dia. Katanya mampu. Ngapain saya dipancing? Anak kandung saja kalau bersalah, nggak bisa kita bela. Apalagi dia saudara saya. Tapi jangan dihina lagi kita. Bang Rasman itu hari ini masuk tahanan di penjara. Itu bukan karena laporannya saja. Karena beraninya seorang Rasman nantang Hotman Paris dalam pencemaran, yaitu tentang apa itu sekta, apa kelainan sekta, sakit sekta, tahu saya nggak ingat itu. Terindikasi seperti itulah omongan Rasman. Itu yang jadi persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bang Rasman. Kenapa Bang Rasman sempat ngomong seperti itu? Ada buktinya di IG-nya, dia melakukan itu dengan iklim hakim di persidangan dapat itu kan gitu. Ada pembuktian di pengadilan. Berasa harga diri dan martabatnya diinjak-injak lewat serangkaian ejekan yang dilontarkan sang pengacara kondang Elida Neti, kini mengambil langkah konkret yang sangat berani. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, ia menyatakan siap menyeret Hotman Paris ke jalur hukum dengan melayangkan laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Tudingan pencemaran nama baik hingga penghinaan verbal kini siap dijadikan senjata pamungkas oleh Elida untuk membungkam kesombongan Hotman Paris. Melaporkan Anda ke LP Polda Metro Jaya bahwa Hotman Paris telah menyerang pribadi saya. Sumpah demi Allah, saya mau laporkan dia menyerang pribadi saya di muka umum. Ada Dioleva, ada Egy Sujana yang backing saya, juga ada Rampas, Ketum Rampas, Tengku Helmi, ada Sang Alang. Kami lagi di Polda semua mau laporkan Hotman Paris. Tapi apa? Mereka semua larang saya. Jika dia berani ngangkat nama Bunda, merendahkan Bunda, merendahkan Elida Neti, berarti dia di bawah Elida Neti. Masa merasa orang hebat, merasa kaya, merasa orang timnya Prabowo, merasa orang eksklusif, tapi etika dan moralnya seperti orang bawahan gitu. Sedangkan orang-orang bawahan, orang-orang di emper-emper, orang-orang di jalanan itu masih punya etika, masih punya moral. Ini kita teman sejawat loh. Kau pengacara yang sukses. Oke, saya baru pengacara. Karena saya seorang perempuan, seorang ibu, saya besarkan anak saya. Setelah anak saya semuanya ada S2, anak saya sudah pada kerja semua, saya baru jadi pengacara. Melihat situasi yang semakin menyudutkan, Elida Neti mengambil langkah tak terduga dengan menggandeng sosok penting, yaitu istri dari Rasman Arief Nasution. Kedua wanita ini resmi menyatukan kekuatan dan berencana menyambangi Komnas Perempuan untuk mengadukan sang pengacara flamboyan Hotman Paris. Langkah berani ini diambil karena Hotman dinilai kerap melontarkan narasi, sindiran, hingga tindakan di media sosial yang diduga kuat telah melecehkan serta merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan perempuan. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan nyata bahwa kesabaran mereka telah habis terhadap sikap sang pengacara kondang. Apakah aliansi para wanita ini mampu menggoyang posisi Hotman Paris di mata hukum dan publik? Dan bagaimana kelanjutan dari aduan mereka ke Komnas Perempuan? Di Komnas Perempuan
akan ada laporan tentang merendahkan istrinya Rasman. Dia bilang, "Hei, istrinya Rasman, saya lihat itu manis." Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Daripada lu kelaparan, ayo dansa sama gua, naik Lamborghini gua. Ngapain lu kayak gitu? Hotman Paris, tolong jangan sekali-sekali framing saya. Dan saya akan buat LP dan melaporkan kau ke Komnas Perempuan. Kau merendah-rendahkan saya. Dalam minggu ini Komnas Perempuan membersamai dengan istrinya Bang Rasman, bersama dengan Bang Maikarta, ada yang dukung saya juga, ada Bang Delipa, ada Bang Egy Sujana, ada Sang Alang, ada Ketum Helmi, Ketum Rampas, Tengku Helmi akan bantu saya untuk mulut Hotman Paris ini jangan seperti itu. Jangan ya Hotman Paris, kita berteman aja lah, nggak ada gunanya. Kalau musuh pun nggak apa-apa, tapi kau diam mulutmu ya. Jangan berkicau-kicau kau tentang Eli dan Eti ya Hotman Paris. Kicau-kicau mania cukup satu aja, Roy Suryo yang sudah sebentar lagi tidur di dalam. Kalau kau masih kicau-kicau mania serendah ini kau anggap saya bisa menghentikan kicau kau. Saya tantang kau Hotman Paris. Tapi kalau kau diam, saya akan diam.